Asar TV, tegar di atas tauhid dan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mukhtasatuha wa kullu mukhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah walaupun sedikit pun. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala mengaruniai kita bukan hanya dengan kesehatan, lebih daripada itu dengan keislaman dan keimanan. Dan inilah yang harus kita syukuri. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Kita bersyukur dengan meningkatkan menuntut ilmu. Dan juga meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak memuliakan hambanya semisal para nabi dan juga para sahabat, melainkan dimuliakan dengan ilmu, dimuliakan dengan amal ibadah, bahkan pula dimuliakan dengan dakwah dengan penuh kesabaran. Allah Ta'ala menjadikan mereka tenang hatinya, karena ketenangan itu diperoleh dengan ibadah. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, ibadahmu kepada Allah Ta'ala akan menjadi tenang jiwamu. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita diuji dengan adanya Covid, dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Ta'ala untuk mengetes keimanan kita, keislaman kita. Dan tidaklah musibah itu menimpa melainkan karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kepadamu hai manusia melainkan karena bima kasabat aydikum, dosa-dosa kalian semuanya. Tetapi Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang banyak sekali. Dan alhamdulillah sekarang kita mulai bisa taklim kembali, dan ini harus kita syukuri. Semoga dengan amal ibadah kita, kesungguhan kita untuk berdakwah dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala mencabut yaitu Covid ini segera, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita tetap istiqamah. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Sekarang sudah tanggal 10 bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Komariah. Yang mana Allah Ta'ala memuliakan bulan Komariah ini. Beberapa kemuliaan yang tidak Allah Ta'ala menyebutkan kemuliaan pada bulan Syamsiyah. Maka kemuliaan bulan Komariah ini banyak sekali. Di antaranya puncaknya adalah Ramadan. Dan ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan bukan karena bulannya sendiri, tetapi karena amal-amal yang baik yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan tersebut. Inilah perlunya kita bagaimana menyambut tamu yang mulia. Tamunya Allah Ta'ala yang tidak merepotkan kita. Bahkan memudahkan kita, menyejukkan hati kita. Karena sejuknya orang manusia itu adalah sejuknya dengan ibadah. Dan bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita pelajari. Terutama kita bahas tentang bagaimana kita bisa menyambut, yaitu sukses kita menyambut kemuliaan bulan Ramadan ini. Agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Kita merujuk kitab yang disampaikan oleh Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Yaitu tentang penjelasan masalah singkat bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita awali yaitu halaman 9 langsung, tidak membacakan yaitu muqaddimahnya. Pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahra Ramadana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Boleh disebut syahrul Ramadan atau Ramadan boleh. Adapun hadis yang menjelaskan harus menyebut syahrul Ramadan, hadisnya maudhu. Jadi kita boleh menyebut syahrul Ramadan atau Ramadan saja. Jadi bagaimana beliau menyambut bulan Ramadan ini? Dan ini harus kita fahami. Karena Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Tidak ada manusia yang patut kita untuk ikuti jejaknya selama 24 jam ini kecuali beliau. Karena beliau mendapatkan wahyu. Dijelaskan di sini, wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasumu hatta yaral hilala ru'yatan muhaqqaqatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak siam, tidak puasa sehingga melihat hilal, benar-benar melihat. Karena melihat dengan perhitungan lain. Melihat itu dengan mata mesti. Kalau perhitungan bisa juga meleset. Menghitung meleset. Kalau melihat dengan mata. Wa kana yuraqibul hilala wa ya'muru bi muraqabatihi. Dan adalah beliau selalu yaitu mengawasi atau meneliti hilal ini. Jadi kalau sudah bulan Sya'ban, beliau menghitung ini tanggal berapa, tanggal berapa. Karena bulan itu bisa kita ketahui tanggal 1 dengan al-hilal dari sebelah yaitu barat. Lalu bertambah besar, kalau sudah tanggal 14 penuh. Jadi enak, walaupun kita tidak pakai kalender biasa itu bisa melihat, oh ini tanggal sekian. Wa ya'muru bi muraqabati, dan beliau memerintah para sahabat agar memperhatikan ini. Memperhatikan yaitu bulan Sya'ban. Ini tanggal berapa? Fa idza akhbarahu rajulun minas sahabah, maka apabila salah satu orang dari kalangan sahabat memberi kabar annahu ra'ahu, bahwasanya salah seorang sahabat ini telah melihatnya, amaral ummata bisyamihi, maka beliau memerintah umat ini agar siam. Tapi yang disuruh beliau itu sahabat, karena sahabat al-udul,
orang yang jujur, yang disebut oleh beliau radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah Ta'ala meridai mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. Jadi penetapan satu al-hilal dari orang-orang yang kuat imannya, yang dipercaya, bukan sembarang orang, karena bisa jadi dusta mereka. Dan ini menunjukkan bolehnya masalah urusan din satu saksi, bukankah imam satu orang. Kalau urusan dunia minimalnya 2, bahkan sampai 4 saksi itu. Ketika ada orang menuduh wanita berbuat zina, wanita itu ya ada wanita yang muhsanah, 4 saksi, 4 orang. Itu laki-laki, kalau perempuan berarti 8. Untuk menjaga supaya kita tidak menjatuhkan kalimat dari mulut kita yang jelek. Tapi untuk masalah urusan al-hilal 1 cukup. 6. Amalan 6 bihadhihi ru'yati wasyahadati. Itu mengikuti, kita mengamalkan dengan ru'ya ini dan juga persaksian. Karena Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Faman itu dalam surat Al-Baqarah. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, tidaklah menyaksikan secara dengan mata. Faman syahida minkum syahra, barang siapa menyaksikan di antara kamu itu bulan, falyasum, maka siamlah. Ini penetapan secara syar'i dengan mata. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladzi qala sumu li ru'yatihi. Siamlah ketika melihat bulan sabit. Wa aftiru, dan berhari rayalah fitri li ru'yatihi, ketika sudah melihat bulan sabit. Dan ini mudah. Siapapun orang-orang yang beriman melihatnya maka ditetapkannya. Dan juga yang menetapkannya harus waliul amri, pemerintah. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kita amati dari Departemen Agama, mereka membuat tim ru'yah. Disuruhnya pergi ke sana kemari, dikumpulkannya. Dan ini untuk menentukan ru'yah bukan perorangan, bukan kelompok, bukan golongan, tapi hanya waliul amri. Dan agar kita bisa bersatu. Bayangkan kalau kita yaitu siam bersatu, hari raya bersatu, bersatu pula hati kita dengan saudara kita. Tapi kalau sudah berbeda, berpecah hati kita ini. Makanya kita diperintah oleh Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan jangan berselisih. Karena innamal mu'minuna ikhwa, orang mu'min itu bersaudara. Tidak boleh berpecah belah. Nah, ini perintah beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghamma alaikum, maka jika mendung kamu tidak bisa melihat, fa akmirul iddata, maka sempurnakan bilangan Sya'ban. Bilangan Sya'ban itu kalau bilangan Qamariyah itu 29 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. 29, 30. Nah, beliau ketika tanggal 29 ini menyuruh. Jadi dihitung dari mulai awal, sekarang tanggal 29, ru'yah dulu. Ketika dinyatakan di situ sudah melihat al-hilal, besoknya siang. Kalau belum fa'akmiluna, aw akmilul iddata Sya'bana, atau sempurnakan bilangan hari Sya'ban itu salasina yauman, 30 hari. Jadi maknanya beliau menyuruh kalau sudah tanggal 29 mengadakan ru'yah. Memerintah para sahabatnya. Ketika tanggal 29 tidak melihat, menggenapkan 30. Berarti besoknya lagi sudah hari raya. Dan ini mudah. Kita tidak perlu mengutus orang-orang yang sifatnya tidak bisa dipercaya. Siapapun bisa, asal orang itu mukmin
Dan orang itu siqah bisa melaporkan kepada waliul amri. Inilah kemudahan Islam. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini supaya kamu itu, hai kaum muslim, menjadi mudah. Dan Allah tidak menghendaki kamu itu sulit. Jadi kalau kita ini berpegang kepada sunnah, mudah. Bayangkan kita tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh berbaring. Sholatnya orang berbaring karena tidak bisa berdiri, sama pahalanya dengan sholat orang sehat yang berdiri. Nah, jadi ini kesimpulan untuk menentukan, yaitu 1 Ramadan kita kembali kepada waliul amri. Ya, agar kita bersatu. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu dan insya Allah yang akan datang tetap dari negeri kita punya Departemen Agama. Dan kita mayoritas kaum muslimin. Inilah nikmat yang harus kita syukuri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktafi bi syahadatil waqiti. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan persaksian 1 untuk melihat ru'yah. Jadi maknanya kalau ada orang yang siqah memberitahu 1 benar. Ini menunjukkan diterimanya hadis ahad. Ditolaknya oleh kelompok Khawarij maupun Mu'tazilah yang lainnya. Wa fi hadhihi hujjatun ala qabuli khabaril waqiti. Dan dalam ketetapan beliau ini menunjukkan hujjah, dasar alasan diterimanya berita 1. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu sahabat 1 yang membawakan hanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang lainnya tidak tahu. Tapi diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, hadis nomor pertama. Ya, inilah perlunya kita menuntut ilmu ayol ikhwah. Karena apa? Kalau kita melihat di internet yang lainnya membaca, pusing kita. Kita akan tetap disogoi atau dikasih berita orang macam-macam. Dan jarang mereka membawa berita masalah urusan din. Maka kondisi kita seperti ini, banyaklah membaca kitab Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi tenang jiwa kita. Wa qad samatil ummatu yauman bi ru'yatin a'rabiyyin. Dan sungguh umat pada waktu saat itu, ya, yaitu siam dengan ru'yanya salah seorang sahabat, yaitu A'rabi, orang Arab Badui, yang berada di padang pasir. Kalau di Saudi untuk melihat ru'ya itu mudah. Kalau kita harus dari tempat-tempat yang datar. Atau mungkin orang ketika di laut bisa melihatnya. Ja'a minal badiyah. Orang Arab Badui saat ini datang dari yaitu padang pasir. Fa'akhbaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi'annahu ra'al hilala. Maka orang Arab Badui, 1 orang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah melihat al-hilal. Dia menunjukkan kalau kita melihat, lapor kepada waliul amri. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita lapor. Tidak boleh mengadakan siam sendiri. Nah, kita sering jumpa ada yang mendahului, ada yang sama, ada yang mengakhiri. Karena apa? Umat Islam ini tidak mau bersatu. Dan beliau menjelaskan umat yang berpecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahidah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang benar adalah orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Fa amara sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyu'adzina bisyam. Maka ketika beliau mendapatkan berita ru'yanya orang Arab Badui 1 orang ini dan siqah, beliau memberitahu kepada Bilal, wahai Bilal, beritahu besok kita waktunya siang. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, lam yakun min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqaddimu syahra Ramadhan bisyami li ajli Ramadan.
tidaklah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mendahului bulan Ramadan dengan siam 1 hari atau 2 hari. Kenapa? Li'ajli Ramadan. Karena ingin berhati-hati supaya dia tidak keliru Ramadannya. Tidak boleh. Karena penetapan Ramadan bukan dengan dugaan, tapi dengan keyakinan. Jadi kita tidak boleh mendahului siam Ramadan ini 1 hari sebelumnya atau 2 hari dalam rangka yang berhati-hati atau cadangan, tidak boleh. Kecuali kalau kita pada bulan Sya'ban ini sering siam. Karena beliau pada bulan Sya'ban sering siam. Tetapi tidak 1 bulan penuh. Siam 1 bulan penuh beliau hanya Ramadan. Namun Sya'ban yaitu sering siam dalam rangka melatih diri supaya nanti pada waktu Ramadan tidak terkejut. Ini sunnahnya beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha ummatahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya anta taqaddama ramadhana bi siyami yaumin aw yaumaini. Apabila umatnya ini mendahului Ramadan dengan siam 1 hari atau 2 hari. Jadi kita tidak boleh dalam rangka hati-hati daripada besok kita tidak tahu, sekarang saja siam tidak boleh. Min babil ikhtiyat. Ya, dalam bab yaitu ikhtiyat itu berhati-hati. Wa ta'amuki, dan selalu mendalam diri. Ini tidak boleh. Qala alaihissalamu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddamu Ramadhana bisaumin la bisaumi yaumin wala yaumaini. Jangan mendahului siam Ramadan dengan siam 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan yasumu sauman. Kecuali kalau kebiasaannya sebelum Ramadan ini dia siam sunnah. Hari Senin atau hari Kamis atau siam Nabi Daud 1 hari siam 1 hari tidak. Ketika waktunya hari umpamanya hari Kamis kurang 1 hari, boleh siam. Karena kebiasaan dia siam sunnah. Tapi kalau sebelumnya tidak membiasakan siam sunnah, tidak boleh mendahului 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Namun apabila sebelumnya sudah siam sunnah boleh. Karena bukan bermaksud untuk mendahului Ramadan. Fal yasumhu, maka siamlah. Kalau kebiasaan kita siam hari Senin atau hari Kamis atau siam 1 hari, berbuka 1 hari, kemudian waktu itu kita siam, besoknya Ramadan tidak mengapa. Karena siam kita bukan bermaksud untuk berhati-hati, tetapi karena siam dalam keadaan kita membiasakan diri siam sunnah. Qultu, dijelaskan oleh Syekh Ali Musa hafizahullah ta'ala, Musa bin Nasir, ka'ayyasuma yaumal isnaini wal khamis. Seperti orang yang siam hari Senin dan hari Kamis. Beliau itu senang siam hari Senin karena itu waktu diangkatnya amal hamba per pekan. Dan jadi 1 pekan ini diangkatnya amal hamba mulai hari Senin pagi dan hari Senin, hari Kamis. Kalau tiap hari amal kita diangkat pada waktu setelah subuh ini. Makanya beliau senang sholat berjamaah, sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh diangkat amal kita malam hari oleh malaikat, dilaporkan di hadapan Allah. Sholat asar amal kita siang hari yang baik yang buruk dibawa oleh malaikat, dilaporkan di hadapan Allah. Untuk perpekanan ini. Untuk tahunan, nah Sya'ban. Untuk tahunan Sya'ban. Jadi beliau memperbanyak siam Sya'ban karena diangkatnya amal tahunan pada bulan Sya'ban. Faman wafaqa siyamuhu dzalika fala kharaja. Maka apabila cocok siam dia ini dengan hari itu, maka tidak mengapa apabila membiasakan diri siam Senin dan siam Kamis.
Tapi kalau tidak membiasakan diri, tidak boleh kita mendahului. Waqad waradan nahyu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaumi yaumi syakki. Dan sungguh telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siam hari yang diragukan. Besok ini siam apa tidak? Besok ini siam apa tidak? Tidak boleh. Karena ibadah dalilnya yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kita tidak boleh beribadah dalam keadaan ragu-ragu. Tapi dengan yaitu dalil yang yakin. Kalau sudah yaitu diberitahukan besok siam ada pengumuman, kita besok siam. Tidak boleh kita mendahului sekarang siam. Mana dalilnya? Man shamal yauma alladzi yashukku fihi. Barang siapa yang siam satu hari yang dia meragukannya ini, faqad asa Abul Qasim. Maka berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak namanya Qasim, dipanggil Abul Qasim. Beliau orang punya anak Ahmad, dikatakan ini Abu Ahmad. Disebut anak yang pertama. Akhrajahul Bukhari ta'liqan, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ta'liqan itu mu'allaq. Wa wasalahu, dan juga sampai yang mausul maknanya bersambung. Abu Dawud wa Tirmidzi kama fi Mukhtar Bukhari. Sebagaimana dalam ringkasan kitab Imam Bukhari. Ya, jadi kesimpulannya kita tidak boleh mendahului Ramadan satu hari siam sebelumnya atau 2 hari siam sebelumnya. Kecuali kalau kita sebelumnya sudah membiasakan siam sunnah. Wa qad kana salafu yakhtarizuna, dan sungguh ulama salaf menjaga diri wa yahtatuna, dan berhati-hati min ayyudkhilu Sya'bana fi Ramadan, apabila mereka memasukkan Sya'ban ini pada bulan Ramadan. Maknanya belum waktunya Ramadan, dia siam dulu. Untuk mendahului Ramadan tidak boleh. Wa ma'lumun, dan perlu diketahui al-farqu bainan nafilati wal faridah. Dibedakan antara siam sunnah dan siam wajib. Fannafilatu mahman balaghat, maka amalan sunnah walaupun banyak dikerjakan oleh orang, la yumkinu an talhiqa bil faridah, tidak mungkin akan bisa menandingi siam, tidak bisa menandingi amal yang wajib. Karena amal yang wajib itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat siksa. Lain dengan amal sunnah. Dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan maka tidak mengapa tidak dapat pahala. Namun walaupun demikian tetap amal sunnah kita kerjakan ketika kita mampu. La fil hukmi wa la fil ajri, tidak dalam masalah hukumnya maupun pula pahalanya. Artinya pahala mengerjakan yang wajib lebih banyak daripada pahala mengerjakan yang sunnah. Ini kaidah nomor 2. Jadi pertama tadi kita tidak siam kecuali dengan mengikuti pemerintah. Ya, dengan hilal mereka. Yang nomor 2, kita tidak boleh mendahului siam 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalau kita punya hutang siam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika punya hutang siam, pembayaran paling terakhir siam dibayar pada waktu bulan Sya'ban. Ini kepada ibu-ibu yang masih muda, yang masih punya anak, biasanya datang bulan yang lainnya. Nah, ini sekarang ini waktu terakhir pembayaran siam yang wajib, ya, maka hendaknya dibayar. Kalau tidak sempat maka membayarnya dengan fidyah. Selanjutnya, kaidah nomor 3. Tabyitun niyati minal laili. Siam wajib harus ada niat waktu malam harinya. Nah, lain dengan siam sunnah. Jadi siam wajib malam hari kita niat, tapi bukan melafadzkan
nawaitu an asuma ramadhana ghadan, tidak boleh karena tidak ada dalil. Niat itu di hati. Antum tadi dari rumah ke sini niatnya ke masjid, tidak ada lafaz nawaitu an adhaba ila masjid sabilul muttaqin ya. Nah, tidak ada. Sudah berangkat. Karena itu di hati. Ya. Bayangkan kalau dilafadzkan susah kita. Mau buang air nawaitu an adkhula ilal khala'i. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, an-niyatu fil qalbi. Nah, mulai kapan? Mulai maghrib. Jadi maghrib besok siam loh. Ini sediakan apa itu sahurnya itu sudah niat. Jadi dia harus dilafadzkan. Besok siam apa tidak? Ya. Oh saya musafir. Musafir boleh dia tidak siam. Tapi lebih baiknya siam kalau mereka mampu. Karena musafirnya orang dulu dengan unta. Dengan jalan kaki. Kalau kita dengan pesawat, dengan mobil, dingin AC-nya. Seolah-olah kita ini tidak ada panasnya masih yaitu kuat. Boleh. Wa antasumu khairul lakum. Tetapi musafir berhak untuk berbuka. Cuma punya hutang. Yang harus dibayar. Tapi kalau kita mampu tidak memadaratkan diri kita, lebih utama kita siam. Nah jadi niat siam wajib ini harus malam hari. Tapi cukup memberitahu besok saya mau siam. Entah itu mulai maghrib atau pertengahan, yang penting tidak setelah fajar subuh. Kalau sudah fajar subuh tidak sah. Kecuali siam sunnah. Baik kita baca. Wa amara ummatahu bidzalika. Dan beliau memerintah umatnya agar malam hari itu niat. Faqala man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 6410. Malam yubayyitis siyama, barang siapa yang malam harinya tidak ada niat siam, fala siyama lahu, maka tidak sah siamnya. Ini untuk siam apa? Wajib. Siam wajib itu siam Ramadan atau siam nadar. Atau siam membayar hutang siam. Siam Ramadan. Wajib. Ya. Ya, jadi siam nadar, siam bayar hutang, siam wajib. Demikian juga siam Ramadan. Adapun siam sunnah boleh, yaitu niatnya setelah fajar. Qultu, dikatakan oleh Syekh, wa hadzal hukmu min khususiyati shaumil faridah. Hukum kita malam hari harus niat, ini khusus untuk saum yang wajib. Saum Ramadan, saum nadar, pembayaran saum. Amma saumun nafilati, adapun siam sunnah. Hari Kamis, hari Senin atau Yaumul Bid 13, 14, 15 atau saum Nabi Daud. Fala yalzamu tabyitan niyati fihi. Maka tidak wajib menetapkan niat malam hari untuk siam sunnah. Ini supaya kita memperhatikannya. Kalau kita tidak tahu dalil-dalil ini, kita keliru. Bahkan tertolak amal kita. Makanya sebelum datangnya Ramadan, kita perlu yaitu memahami terlebih dahulu. Sehingga ketika bulan Ramadan kita sudah punya bekal. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhdhuru ahlahu. Maka pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri atau datang kepada ahlu, itu istrinya. Walam yat'am syai'an ba'du, padahal beliau waktu setelah fajar belum makan apa-apa, belum minum. Fayaqulu, maka menanya beliau, hal indakum ghada'un? Apakah kamu punya makanan? Ghada itu makan pagi, sarapan pagi. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, la, tidak punya makan wahai Nabi. Subhanallah. Keluarganya beliau ini. Ketika menanya pagi ini ada makan apa tidak? Tidak ada.
Dan yang paling banyak beliau itu memiliki itu al-aswadani, air dengan kurma. Bahkan juga pernah 3 hari berturut-turut tidak mendapatkan roti. Yang dimam air dan kurma. Jadi kita ini terlalu berlebih-lebihan. Sampai kadang membuang-buang. Tidak boleh. Membuat satu beras kita tidak mampu. Jadi kalau kita makan, kalau terlalu banyak kita sisihkan. Nah, kita ambil, kalau mau tambah tidak mengapa. Ya, ini jangan menyanyiakan makanan. Wala tubadzir tabdzira. Kita dilarang mubadzir. 6. Lah, ketika ada jawabannya keluarganya tidak ada makanan wahai Nabi. Fayaqulu inni shaim. Kalau begitu saya akan siam. Ini untuk siam apa ini? Sunnah. Jadi siam sunnah maknanya sekarang kita. Tadi belum makan, belum minum. Wah, ini kok belum lapar saya. Tapi kalau sudah duhur tidak boleh. Pembatasannya sebelum duhur. Menurut kalangan para ulama sunnah. Jadi jam 10 kita belum makan kok terasa masih kenyang. Ada lanjut saya siang boleh. Jadi niatnya ketika saat siang hari. Itu untuk siam sunnah. Sedangkan siam wajib malam hari. Akhrajahu Muslimun wa ghairuhu. Walidzalika qala ulama, oleh karena itu disampaikan oleh para ulama, yajuzu lirrajuli ayyakita niyata siyamit tatawwu'i min qabli zawali. Para ulama sudah mengatakan boleh salah seorang itu untuk menetapkan niat siam tatawwu', siam sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Dengan syarat idza lam yakul syai'an, belum pernah makan apa-apa. Walam ya'ti ma yanqudu saumahu, dan tidak pula yaitu mengamalkan yang membatalkan siamnya. Tapi kalau belum makan apa-apa, belum minum, sudah kumpul istrinya siang hari, berarti tidak boleh siam. Tapi kalau belum makan, belum minum, ya, tidak berkumpul istrinya dan dia waktu itu kenyang, nah saya lanjut siam boleh. Untuk siam sunnah. Ini harus difahami. Nah, kita bicara semacam ini supaya nanti kalau ada orang punya pendapat yang keliru, kita bisa menanding pendapat kita. Oh, dulu kita mendengarkan ini. Berikutnya. Kana sallallahu alaihi wasallam la yumsiku anil akli wasyurbi hatta yaral fajr as-sadiqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menahan dari makan dan minum sehingga melihat fajar shadiq. Fajar itu ada berapa? 2. Fajar kadzib, ada shadiq. Kadzib itu dia kalau kita di laut melihat sebentar sinar dari bawah ke atas. Lalu sebentar lagi sudah hilang. Fajar shadiq melihat sinar dan nanti ke kiri ke karang terus melebar. Itu fajar shadiq, fajar subuh. Ya artinya kalau kita di sebelum subuh kita punya jam. Kurang 2 menit subuh itu masih boleh minum, boleh makan. Tapi tidak boleh pas adzan. Namun ketika kita tidak tahu makan belum selesai adzan, sebagian hadis dijelaskan di sini boleh melanjutkan. Tetapi yang afdal kita berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik, kita baca. Mana dalilnya kita ini boleh yaitu sahur ketika dalam keadaan sebelum fajar subuh. Wa dzalika amalan wa tahqiqan liqaulillahi ta'ala. Dan hal ini kita beramal dan berpegang teguh dengan firman Allah Ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan makanlah dan minumlah sehingga nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Jadi maknanya benang putih itu sudah jelas, hitam itu masih belum jelas.
belum jelas fajarnya. Wal fajru fajrani, fajar itu ada dua. Shadiqun, fajar yang benar yaitu waktu subuh, wa kadzibun, dan dusta sebelumnya. Jadi kelihatan yaitu ada sinar dari timur, tetapi itu sebentar, itu akan bisa dilihat di laut. Kalau kita di kota tidak bisa karena banyak lampu. Wayan bahya at-tafriqu bainahuma, dan wajib kita bedakan antara fajar shadiq dan fajar kadzib. Hatta la yuhajjira ahadun wasi'an min rahmatillah, sehingga salah seorang tidak menghalangi rahmat Allah Ta'ala yang luas. Ini sudah tarhim ini kurang 10 menit, itu masih boleh. Bahkan subuh kurang 2 menit masih boleh. Karena sahur itu tidak lama kita sahur itu. Dan apa faedahnya? Faedahnya kalau kita sahur agak akhir itu badan kita kuat. Mau kerja tidak mengapa. Karena hampir yaitu sama dengan sarapan pagi. Waktunya tidak lama bedanya. Faqad adhinan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar ayyaqdiya hajatahu min ta'amihi wa syarabihi ba'da sama'i adhanil fajri tsani ay al-fajri satiki. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat Umar untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya berupa makan dan minum setelah mendengarkan adzan fajar yang kedua. Ini maknanya fajar shadiq. Dengan dasar hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Jarir at-Tabari, dan juga yang lainnya di dalam kitab Al-Jami' annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza sami'a ahadukum nidaa, apabila salah satu di antara kamu itu mendengarkan adzan subuh maknanya, wal ina'u fi yadi, sedangkan nampannya, piringnya ya masih di tangannya, fala yad'uhu, maka janganlah meletakkan makanan itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia menyelesaikan makannya. Cuma hadis ini dikatakan, hadis ini adalah hadis hasan, derajatnya hasan. Nah, di dalam kitab sahih yang as-silsilah sahihah. Dan ini menunjukkan suatu saat kita mungkin makan lupa, jam kita ternyata terlambat atau kedahuluan. Dan mereka mendengar adzan. Sebab adzan kadang-kala ada yang mendahului, kadang-kala tidak. Jadi kalau sudah kita dengar adzan, ya kita masih makan tidak mengapa, berhenti atau melanjutkan, ya tapi tidak boleh terlalu lama-lama. Nah, ini supaya kita fahami. Ya. Inilah kemudahan Islam. Jadi jangan sampai adzan, mumpung enak makan lalu dilamakan, kenyal di daging yang enak dikunyah terus. Ya, kita tahulah kebutuhan kita. Innamal a'malu binniyat. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyushaddida ala akhati minal muslimin. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersulit salah seorang dari orang muslim. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walam yusra ma yusamma bi adzanil imsak. Tidak disyariatkan adzan imsak. Imsak kurang 1 jam. Imsak kurang 55. Kurang 50, bingung telinga kita. Nah, alhamdulillah kita semuanya punya jam. Nah, apalagi jam digital sekarang rata-rata tepat. Nah, tepat. Ya. Dan itu cukup, jadi kita tidak perlu yaitu membingungkan orang. Nah, kalau kita bangunin teman kita tidak punya HP, sudah buka ya, sudah bangun ya. Oh iya ini belum bangun ini masih ada setengah jam ini. Nah, kita banguni. Atau kita punya grup tidak mengapa, ya. Termasuk amal yang baik. Ini sudah waktu yang siap, silakan. Barangkali belum masak, ini silakan masak. Nah, seperti itu tidak mengapa. Namun kalau diumumkan di
masjid, sebaik-baiknya tidak. Karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Adapun kita bangun istri kita, anak kita, keluarga kita tidak mengapa. Walaysa ma'ahu min hadyihi, dan ini bukan termasuk petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamat tasdidu 'alan nas, atas dasar apa mereka mempersulit manusia? Wal ibtida'u fiddin ma lam ya'dzan bihillahu, dan membuat acara baru dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu membuat syariat dalam masalah dinullah yang Allah Ta'ala tidak mengizinkan? Ini menunjukkan kita mencukupkan sunnah ketika kita beribadah. Baik, kita lanjutkan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul futura wa yu'akhirus sahura. Nah, ini termasuk akhlak beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini sunnahnya beliau. Menyegerakan berbuka karena sesuai dengan fitrah manusia. Maka ada kalimat takjil. Ayo takjil. Takjil menyegerakan. Bahasa Arab itu ajal yu'ajjilu takjilan. Takjil itu namanya ayo kita segera berbuka. Jadi kalau sudah kita tahu matahari itu ya sudah masuk plek. Nah, walaupun masih ada meganya, tapi bulat yang sudah masuk kita boleh berbuka. Walaupun belum adzan. Karena suatu saat adzan itu terlambat. Bahkan kadang-kala yaitu mendahului atau yang lainnya. Jadi kalau kita dekat pantai atau yang lain bisa beritahu ini sudah matahari sudah tenggelam boleh. Namun kalau kita tidak tahu tidak mengapa kita berdasarkan yaitu adzan. Tapi cuma ada orang loh ini loh enggak bisa menunggu adzan. Padahal adzan itu pas tenggelamnya matahari. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul futura. Beliau adalah menyegerakan berbuka wa yu'akhirus sahura, dan mengakhirkan sahur. Dan itu sesuai dengan fitrah kita. Orang tuh lapar yang ditunggu makan. Makanya beliau mengatakan lis-shaimi farhatani. Orang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun indal fitri. Bergembira ketika dia mau berbuka. Tidak ada kegembiraan orang siam kecuali berbuka. Dan orang lapar makan nikmat makan itu ketika lapar betul. Tapi laparnya kita siam, laparnya karena ibadah. Dua. Kenikmatan untuk perut kita karena saatnya makan dan minum, kenikmatan kita mendapatkan pahala karena itu melaksanakan perintah beliau. Subhanallah, nikmatnya kita menuntut ilmu din. Dengan dasar hadis beliau, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futura. Akhrajahu al-Bukhari wa Musliman wa ghairuhuma. La yazalu senantiasa, la tazalu senantiasa umatku ini bi khairin menjadi baik. Khair itu maknanya lebih baik, itu karena isim tafdhil. Senantiasa umatku ini lebih baik ma'ajjalul futura, selagi menyegerakan berbuka. Maknanya kalau sudah waktunya tenggelam matahari dia berbuka walaupun belum adzan. Karena yakin melihat matahari. Nah, tapi kalau kita tidak bisa melihat matahari maka menunda sampai mendengarkan azan. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lainnya. Jadi kalau kita muadzin mau azan, minum air sekeduk dulu. Setelah itu baru azan. Jangan azan dulu lalu nanti setelah azan baru minum baru makan. Maka kurang bagus. Ya kita ini semuanya bukan karena hawa nafsu. Wah nanti saya buka jam 10 malam saja. Biar pahalanya banyak. Malah kita dikurangi pahalanya. Karena Islam itu bukan perasaan kita. Dan Allah Ta'ala menjadikan din kita itu paling mudah. Tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Bayangkan kita tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk.
Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa siam, boleh kita tidak siam. Seperti orang tua ya, yang sudah tidak mampu atau punya penyakit, kalau bersiam maka badannya dia sakit, boleh bayar fidyah. Dan kalau tidak mampu bayar fidyah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah taala menurut kemampuanmu, bukan menurut kemauanmu, tapi menurut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Kita melatih anak siam 7 banyak. Nah ini lapar jam 9 ya, enggak apa-apa berbuka kamu jam. Besok dilatih lagi mungkin jam setengah 10 ya. Perlu dilatih karena para sahabat melatih anak-anaknya yang kecil. Dilatih walaupun tidak bisa satu hari penuh, setengah hari atau 3 jam ya. Perlunya latihan untuk anak-anak kita. Wa fi hadisin akhara, di dalam hati yang lain, la yazalu tinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra. La yazalu tinu zahiran, senantiasa agamanya akan nampak selagi orang itu mau mendahulukan berbukanya. Dan lihat, masa Ramadan keadaan negeri itu lebih tenang. Orang-orang yang ghairul Islam pun juga banyak keuntungannya. Jual ini, jual baju, jual makanan di meja yang lainnya. Islam itu banyak manfaatnya, tidak ada Islam radikal itu. Islam itu rahmah. Islam rahmah, bayangkan. Bayangkan orang Islam dicaci maki, tidak demo orang Islam ini. Bagus kan. Dicaci maki, tidak mencaci maki. Karena mereka punya dalil, itu pekerjaan mereka. Ya. Jadi bayang dicaci maki, tuduh ini dia saja. Karena dia sudah punya dalil, itu pekerjaan mereka. Orang mukmin suka menjaga lisannya dia. Tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik. Dan ini supaya kita tidak ikut-ikut, dan kita tidak boleh demonstrasi, itu tidak boleh. Ya. Karena unjuk rasa tidak boleh. Kalau kita tidak cocok dengan pemimpin, maka kita kirim surat sebagai beliau. Diterima atau tidak, yang penting kita menyampaikan dengan baik. Dan doakan. Ya. Orang itu kadang-kadang marah terus dengan seseorang, padahal dia itu salah. Tidak ada manusia yang paling banyak jasanya kecuali pemerintah. Bayangkan ada huru-hara, mereka datang dulu. Ada kebakaran, ya, termasuk juga COVID yang lainnya itu. Pemerintah dulu yang menanganinya. Makanya kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka itu karena mereka tidak tahu. Dan para ulama sunnah mengatakan, seandainya saya ini tahu doa aku ini terkabulkan, aku akan peruntukkan untuk waliul amri. Ditanya oleh yang lain itu dari kalangan tabi'in. Mengapa iya? Kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala untuk saya, berarti yang baik untuk saya saja. Tapi kalau doa ini untuk ulul amri, baiknya umat semuanya. Begitu ulama sunnah ya Pak. Sayangnya kepada seorang, ketika salah ya, dimintakan ampun oleh mereka di hadapan Allah Ta'ala, dimintakan petunjuk dan juga baiknya. Ini hidupnya kita ahli sunnah. Makanya lihat, ahli sunnah tidak ada satu masalah. Apapun mereka lakukan, kita punya prinsip, punya iman, punya dalil. Selanjutnya, wa fi hadisin qudsin, hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya bicaranya Allah Ta'ala tapi lafadznya dari beliau. Uhibbu ibadi ila ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hamba yang paling aku sukai adalah ketika mereka menyegerakan untuk berbuka. Ya. Hamba yang paling aku cintai. Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat cinta. Ya, hamba yang paling aku sukai adalah yang segera berbuka. Rawahu Ibnu Khuzaimah, demikian juga Tirmidzi. Qultu, berkata Syekh Ali Musa hafizahullah taala, wa ta'jilul iftari maknahu, menyegerakan buka maknanya antubashira iftaraka
faura suquti qarsis syamsi. Itu maknanya menyegerakan buka. Hendaknya kamu langsung berbuka ketika melihat faura suquti qars, bulatan ini, bulatan matahari ini ketika sudah tenggelam. Itu kalau kita lihat di laut ya, itu ada mega dulu. Di dalam mega, kalau sudah tenggelam di mega itu sudah selesai. Kalau tidak ada mega biasanya ketahuan dia dari yaitu dasar laut masuk dia. Ketika sudah masuk walaupun kelihatan kuning itu sudah berbuka. Itu maknanya takjilul iftar. Jadi kalau kita belum mendengar azan dan kita di pinggir pesisir atau di tempat yang padang pasir, boleh mendahului kita berbuka karena kita buka itu atas dasarnya adalah melihat matahari. La anta ta'akhkhara hatta dhihabis syafaqil ahmari. Jangan kamu menunda bukamu itu sehingga hilangnya warna mega merah. Wa dhuhurin nujum, dan nampaknya yaitu bintang-bintang. Itu terlalu malam. Wa hiya tariqatul yahudi war rafidah. Dan ini cara siamnya orang Yahudi dan Rafidah. Jadi menunggu agak lama malam supaya apa? Berniat pahalanya supaya banyak. Ya, yang menentukan pahala, yang mengatur yaitu ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala irtibata baina iftaris shaimi wa bainal adzan. Tidak ada hubungan ketika orang itu yaitu berbuka puasa dan antara adzan, karena adzan bisa maju bisa mundur. Li'annal adzana qad yata'akhkharu wa qad yataqaddamu. Adzan kadangkala yaitu terlambat, kadangkala yaitu maju. Wa hadzal amru mu'allaqun faqat bi ru'yati ghurubis syamsi. Sedangkan berbuka ini urusannya berhubungan dengan atau tergantung dengan melihat matahari. Ini bagi orang yang mampu melihat matahari dan orang yang dipercaya. Ada orang, Ustaz kok sudah berbuka? Ya itu loh. Lalu dikabari tadi sebelum sudah Ustaz sudah berbuka. Walaupun belum adzan. Ada pun yang lain belum buka, tidak mau buka sampai menunggu adzan, silakan. Karena kita beramal dengan yang yakin. Wa dhuhuril laili minal jihatil muqabalati, dan nampaknya malam dari arah kiblat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru sahura. Ini sahurnya. Adalah Rasulullah SAW mengakhirkan sahur ila akhiri waktu, sampai akhir waktunya sahur. Kapan akhir waktunya sahur? Terdengar adzan subuh itu akhir waktunya sahur. Hatta rubama adraka sahabatu adzanal fajri wa hum yatasakharun. Sehingga kadangkala sahabat itu menjumpai adzan subuh tetapi mereka masih melanjutkan sahurnya. Wa kana baina sahurihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihi lis-salati, maknanya salat subuh, qadra 50 ayatan. Kama hakadzalika an Anasin radhiyallahu anhu. Dan jarak sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat subuhnya, jarak sahurnya dan salat subuhnya sekitar membaca ayat 50 ayat. Ayat yang sedang, bukan ayat yang pendek-pendek. Ayat yang sedang 50. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wal hadits rawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga selain keduanya. Ini perlu kita bisa memahami ya, agar siam yang akan kita lakukan, dan ini bukan hanya siam wajib, siam sunnah juga begitu. Kalau kita tahu perjalanan matahari sudah tenggelam, belum adzan, berbuka. Karena kita dianjurkan untuk segera buka. Ya, mazalan nasu bi khairin ma'ajalul fitri. Ma'ajalul fitrah. Senantiasa orang itu dikatakan oleh Allah Ta'ala orang paling baik ketika segera berbuka. Selanjutnya, ala madza kana yuftiru
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbukanya Rasulullah SAW itu dengan apa? Ini perlu kita pahami. Karena umumnya kalau orang berbuka ini nafsu untuk makan bukan sedikit. Wah, semua ini, wah ini kue ini macam-macam. Ketika sudah waktu maghrib, nah sudah. Karena air 2 gelas, sudah kalah ini. Semuanya tinggal dilihat. Ternyata manusia itu kebutuhannya makannya tidak banyak. Rakusnya lebih banyak daripada kebutuhannya. Ini disiapkan, masa apa, dipelisan. Ternyata setelah waktunya maghrib dilihat saja ini. Karena perutnya tidak bisa membesar seperti masjid ini. Nah itulah. Orang yang itu miskin, orang ya itu ada faedahnya. Ternyata kebutuhan kita makan tidak banyak. Ya, yang penting itu halal. Alhamdulillah. Wa kana faturuhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Bukannya beliau itu ringan sekali. Laisa ka faturina al-yauma. Tidak seperti buka kita pada zaman-zaman sekarang ini. Hatta tubalik khaisu tubalighu fi jam'i sunufil at'imah. Sehingga mengumpulkan banyak macam-macam makanan. Ini kuenya, ini kolaknya, ini dadarnya, macam-macam. Ini kurmanya. Nah, wal fawakihi dan juga adanya buah-buahan disediakan semuanya. Wal halawayat dan juga manis-manisan ya. Ini kolaknya yang lain disiapkan semuanya. Hatta nusaba bitukhmati sehingga kita itu kekenyangan. Nah kalau sudah kekenyangan sholatnya malas. Lihat kalau sudah bukanya banyak nanti waktu tarawih mengantuk. Lebih bagus makan sedikit dulu. Setelah sholat tarawih mau makan lagi boleh. Kalau memang pekerja keras kalau nanti makannya sedikit tidak mengapa sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Bal inna aksaral halatil mardiyah at-tari'ati. Bahkan umumnya keadaan orang yang sakit ya, yang tiba-tiba fi Ramadan pada waktu Ramadan sebabnya natijatun an tukhmatin. Karena kekenyangan. Tanwi'il at'imah dengan banyaknya macam-macam makanan. Penyakit semuanya itu karena makanan. Penyakit kolesterol sebabnya apa? Makan apa? Jagung apa? Lemak-lemak. Asam urat. Nah, itu kan sebab makanan. Darah tinggi, makanan. Diabetes, makanan. Tidak ada orang sholat malam lalu diabetesnya naik. Coba penyakitnya kalau diabetes makannya banyak. Tidak mengapa. Ya. Tapi orang itu makan itu sebentar, masuk. Di mana rasanya makan itu? Mulut. Tapi kalau lama dikunyah ya hilang rasanya. Sebentar bilang ini loh, makanmu sebentar penyakitmu sampai berbulan-bulan. Nah, kita makan banyak. Memang penyakitnya orang yang sakit tertentu yang dilarang itu yang disenangi. Nah, jadi Allah Ta'ala berfirman, "Qulu wasrabu wala tusrifu." Makalah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Cuma bukan berarti kalau orang gemuk itu banyak makannya, tidak mesti. Ya. Orang kurus makannya banyak juga ada tetap kurus loh. Saya pergi safar enggak makan ya, alhamdulillah makan sebentar aja. Mereka makan lagi. Ayo silakan duduk sana. Enggak makan saya sudah kenyang. Dan banyak terutama minum air jernih ini bagus sekali. Ya untuk membersihkan kotoran-kotoran. Afan Pak Dokter ini bicara melangkai hukum ini. Ya karena kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Makanya sederhana sekali, subhanallah. Nah, amma
nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yuftiru ala rutubat, maka beliau itu berbuka rutop itu maknanya kurma yang masih ya yang baru diunduh itu, rutop. Itu kalau di Saudi 10 real itu 1 kilo itu. Dan kalau tidak ada rutop ya kurma bisa. Kurma itu memang kuat sekali itu. Dan tahan sekali, apalagi kurma ajwa. Kuat sekali dia. Dan manisnya tidak sama dengan yang lainnya. Tapi ya kita namanya makan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya'kulnahunna witron. Cara makannya 1 atau 3 atau 5. Makanya kalau membungkusi ya mungkin 1 kalau memang sedikit, atau 3 atau 5. Subhanallah, pengaturannya seperti ini. Karena Allah Ta'ala Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu 1 dan menyenangi amalan-amalan yang tunggal. Seperti sholat ya sholat tahajud 11. Tidak mampu 11 3. Tidak mampu 3 ya 5. Mampu 3 5, 7, 9, maksimal 11. Fa illam yajid fa'ala tamaratin. Jika tidak menjumpai yaitu rutop, ya kurma yang baru dipetik dari pohonnya, ya kurma biasa lah. Kan kurma biasa itu sudah kering lalu disimpan. Nanti kalau disajikan dikasih air. Makanya kalau yaitu kurma seperti sukari itu biasanya cepat rusak karena dikasih air. Jadi kalau sebelumnya itu masuk kering. Jadi disimpan berapa bulan apapun tidak mengapa. Nah ini walaupun kita tidak senang ya dengan kurma tidak mengapa ya 1 ya. Karena ini memang sunnahnya beliau. Atau kalau tidak ada kurma ya makanan yang tersedia. Fa illam yajid, kalau tidak punya kurma, tidak ada makan khasawatin min ma'in, maka beliau cukup minum 1 minum teguk diminum. Ya. Ini kalau waktu wasyam kita safar tidak ada yang lain, bawa saja air. Kalau ada kurma itu paling kuat kurma ini. Dan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Makanya orang Arab itu kalau tidak senang dengan makanan kita bawa kurma. Kalau di tasnya banyak kurma yang makan. Dan alhamdulillah juga kurma termasuk makan yang paling awet gitu. Summa qama ila sholati, kemudian segera sholat ya. Jangan sampai makan kenyang lalu nanti terlambat sholatnya maghrib. Ya dihabiskan semuanya, ini tidak boleh. Fasallaha ala waktiha, dan tetaplah kita sholat pada waktunya. Paling baiknya sholat itu awal waktiha. Awal waktu. Kecuali sholat isya. Karena ada kekhususan dalil. Kita taklim sholat isya menunda yaitu sholat kalau biasanya jamaah itu, kalau biasanya jamaah datang pas waktunya kita tidak mengapa, sholat dulu lalu kita lanjut taklim. Tapi kalau memang biasa jamaah kita dari sekitar itu ya rutin sholat isya dan mau menunggu taklim tidak mengapa. Setelah adzan kita lanjutkan taklim, kemudian setelah itu kita sholat tidak mengapa. Wa ma yaf'aluhu aksarun nasil yauma. Adapun umumnya manusia pada zaman sekarang ini, apa yang mereka lakukan? Min ta'khiri sholatil maghribi, ditunda sholatnya maghrib. An waktiha, dari waktunya. Waktu sholat maghrib itu waktu yang awal. Mustaghilina bi aftarihim, karena mereka sibuk dengan yaitu berbukanya, bahkan kadang-kala prasmanan berdiri. Makan berdiri ya, dan makannya disisa-sisakan. Ya ini tidak boleh. Makanya kalau orang mengundang berbuka sebaiknya dibawa buka itu di masjid saja, tidak di rumah. Karena di rumah satu saat kita diundang jauh dari masjid. Padahal sholat itu lebih utama daripada makan. Karena makan bisa ditunda, sholat tidak bisa ditunda. Ya, ini kalau bisa mereka mengadakan makan, bawa ke masjid, biar masyarakat banyak. Terkadang orang mengundang makanan di rumah, dipilih orang-orang yang kaya saja, kasihan yang miskin. Kalau di masjid, subhanallah,
orang miskin, orang kaya, semuanya itu hamba Allah. Naam. Alladzi ja'aluhu asaan, sehingga mereka menjadikan ini adalah sebagai yaitu asa. Summa yatakhallafuna an salatil jamaati, sehingga mereka meninggalkan salat jamaah. Jadi salatnya dibelakangkan, makanya didahulukan. Kita diajarkan minum atau ya satu roti kecil atau ada kurma, setelah itu salat dulu. Setelah salat kita lanjutkan boleh. Kullu dzalika mukhalifun li hadyihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini maknanya mendahulukan berbuka sampai kenyang, salatnya dibelakangkan, ini adalah menyelisih petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau memberikan contoh, lihat ketika kita sedang umrah. Ya. Subhanallah, ketika sebelum azan ditata semua. Ketika sudah mereka berbuka, sudah mau azan, langsung dikukut pakai plastik yang panjang, ada senin diambil persis semuanya. Nah, boleh nanti pada bulan Ramadan seperti itu kita mengundang saudara-saudara kita, karena memberi buka orang yang berpuasa itu pahalanya seperti orang berpuasa. Nah, ya. 5 bungkus nasi. Ya, kita sediakan di masjid orang berbuka, berarti kita seperti siam 5 hari. Itu kalau 5 bungkus 100 seperti siam 100 hari. Tapi bukan berarti pengganti siam. Mengerti ya? Wah, saya tidak siam lah. 30 hari saya akan ngasih nasi 30 hari saja. 30 orang tidak bisa. Jadi amal ibadah itu ini membahas masalah pahala. Seperti orang yang siam 3 hari berarti sama saja siam 30 hari. Ya, itu pahalanya, tapi tetap orang hendaknya melaksanakan siam yang wajib maupun siam yang sunnah. Wa tara akhadahum yusallil maghriba qabla adzanil isya'i. Kamu lihat keadaan manusia, kadang-kala salat maghrib hampir saja datang adzan isya. Kenapa? Kekenyangan makan, ini makan lagi, ini dirasakan lagi, sampai perutnya kenyang. Fa idza qama ila sholati lam yadri kam shalah. Ketika sudah dia sholat, bingung dia, ini rakaat keberapa. Karena teringat dengan apa? Makanan yang enak tadi. Mau makan lagi tapi perutnya sudah penuh. Wa kaifa sholat, dan bagaimana sholatnya? Ini sebabnya karena apa? Makanan. Ya, jadi kita boleh makan tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau makan, lihat kita makan yang paling enak itu ketika kita lapar, makan. Ketika haus betul, minum. Tapi kalau sudah mendapatkan minum lagi, rasanya beda. Nikmatnya minum ketika kita haus dan nikmatnya minum kedua ketika itu beda. Subhanallah, begitu Allah Ta'ala mengatur kita. Bisa babi tuhmati, karena sebab apa? Kekenyangan, sehingga mengantuk salat. Bahkan mencari masjid yang sifatnya kilat sholat tarawihnya. Nah, kalau di pasar mencari tempat yang sifatnya lama pulangnya. Nah, ini keliru. Wa ma yantaju anha min kaslin wa nu'asin. Dan wa ma yantaju, yaitu menghasilkan dari banyak makan berbuka ini menjadi malas. Dan juga menjadi nu'as, ngantuk. Dan itu terbukti. Tapi kalau kita makan sederhana, sholat semangat. Makanya kita kalau dikasih buka, nah ini kita simpan dulu. Kalau makan bersama ya kita hanya 1 suap, 2 suap. Lalu kita segera berkumur, kita sholat sunnah qabliyah walaupun itu bukan rawatib. Setelah itu kita sholat berjamaah, sholat maghrib, insyaallah nikmat. Nah, walam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'ud du'a qabla iftarihi. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa sebelum iftar, ya. Minimalnya baca bismillah. Nah, kalau lupa baca apa? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Sebab setan itu ketika kita mau beramal saleh dilupakan. Ketika belum makan, belum minum diingatkan. Ketika makan dilupakan. Nah, itu pekerjaannya syaitan.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu digoda oleh setan segera ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana yuraghibu fihi, dan beliau menganjurkan untuk membaca doa ini. Doa ini ada sebagian yang mendhaifkan, tapi dihasankan oleh Al-Albani. Karena beliau orang ahli hadis. Doanya dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ya. Dhahabat dhama'u, ya Allah telah hilang ini haus ini. Wabtalatil uruqu, ya Allah telah banjir basah keringat. Karena orang kalau sudah lama tidak makan badannya panas. Ya. Ketika makan muncul keringat. Wasabatal ajri insyaallah, semoga Allah Ta'ala beri pahala kepada kami wahai Allah. Ini doa dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajri insyaallah. Sebagian yang mendhaifkan tapi dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, dan kita kembali kepada beliau karena beliau itu muhaddis pada abad sekarang ini rahimahullah taala. Selanjutnya sampai jam berapa ini? Terserah sampai duhur mau. Ya, saya tambah satu lagi ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufattiru shaimin. Subhanallah. Beliau itu suri tauladan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengasih buka orang siam. Ngasih buka orang siam. Ini suri tauladan beliau yang paling bagus. Tidak ada melebihi kebaikan beliau. Makanya kita tidak boleh menjadikan panutan yang baik kecuali beliau. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk wahai kaum muslimin suri tauladan yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau ngasih bukaran berpuasa. Inilah baiknya orang siam. Wa kana alaihi salatu wassalam yufattiru shaima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memberi buka pada orang puasa. Wa ya'muru bi taftirihi, dan memerintah sahabat untuk ngasih buka. Bahkan kadang-kadang sahabat itu bukanya di rumah dibawa ke masjid. Subhanallah. Dan lihat di Masjidil Haram itu. Ketika Ramadan membawa satu kresek besar susu ini, itu dibagikan dulu ke semuanya, baru dia ini sisanya satu. Subhanallah. Kenapa? Ingat pahala ini. Kasih minum, kasih susu, kasih kurma, kasih roti, yang lainnya, ya, dibagikan semuanya. Dan itu banyak sekali. Itulah kebaikannya orang Muslim di tempat sana itu. Bukan disimpannya, enggak, dibagikan. Kurma juga begitu, dibawa kurma. Karena mereka ingat pahalanya besarnya ini. Besar pahalanya ini. Dia bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi." Ya, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang ngasih buka orang siam, kana lahu mislu ajri, maka dia mendapatkan ganjaran pahala semisal orang yang siam. Wala yanqusu min ajri sha'imi syai'an, dan tidak dikurangi pahala orang siam itu. Ternyata mencari pahala itu lebih mudah daripada mencari duit. Daripada mencari pekerjaan. Banyak orang dari jauh-jauh melamar pekerjaan. Kadang-kala tidak mendapatkan. Orang beribadah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini anjuran untuk memberi buka. Terutama fuqara wa masakin, ya. Mereka miskin bukan 1 hari 2 hari. Karena itu orang siam itu banyak faedahnya, mengingatkan. Kalau saya ini selama siam itu berapa jam? 12 jam apa 9 jam? Lebih, bisa 14. Karena kalau sekarang yaitu subuh jam 4 lebih 1/4. Ya. Berarti 5-6. Nanti tambah 12 berarti 14 jam. Lapar itu.
Padahal orang miskin ini laparnya bukan hanya 12 jam. Setiap harinya. Makanya ini memberi faedah untuk orang Muslim supaya mereka merasa iya, saya ini satu hari begini badan saya panas, mau kerja juga kekuatan kurang yang lain itu baru satu hari. Bagaimana orang miskin beberapa hari sehingga timbul sayang kepada mereka karena mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara. Saya ulang lagi. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi buka orang berpuasa, dia mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahalanya orang yang berpuasa. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muftira ayat walil mudhifi qailan, dan beliau memerintah orang yang dikasih buka ini, memerintah orang yang dikasih buka ini agar mendoakan orang yang ngasih buka. Ya, mendoakan bukan imbal balik, mendoakan. Ad-du'a wal ibadah. Ya. Jadi beliau memerintah orang dikasih buka, doakan loh, saudaramu itu yang ngasih berbuka. Apa doanya? Aftara indakumus shaimu. Ya. Aftara indakumus shaimu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Ini diantara doanya kalau kita dikasih buka. Ya. Aftara indakas shaimu. Ya, aftara indakum as-shaim, telah berbuka orang-orang siam di sisimu ini. Wa akala ta'amakum al-abraru, yang makan makanan untuk orang baik, orang siam. Nah, ya. Wa sallat alaikumul malaikatu, dan malaikat mendoakan kamu. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunlah dosa orang yang ngasih buka ini. Ya Allah rahmatilah. Nah, ini nikmatnya kita siam. Kalau kita dasarnya punya ilmu. Aftara indakum shaimu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Ini kalau kita tahu doanya. Makanya kita perlu menghafal pula, ya. Atau yang doa yang lain di sini dijelaskan, itu tadi diriwayatkan oleh Albani dalam kitab Shahihul Jami' Shahir, atau Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkailah mereka ini apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka, karena mereka ngasih buka kepada saya, ya Allah. Waghfir lahum warhamhum, ya. Waghfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah rahmati mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkailah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, karena mereka, ya Allah, membantu kami berbuka. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Atau juga ada lagi, Allahumma at'im man at'ama, man at'aman, wa aski man asqana. Allahumma at'im man at'aman. Ya Allah, berilah makan orang yang ngasih makan saya ini. Waski man asqana. Ya Allah, berilah minum orang yang ngasih minum saya. Ya, tidak mengapa ditulis Bapak, ketika tidak tahu. Ya. Karena suatu saat sekarang kita ingat, kalau besok lupa. Karena manusia itu banyak lupanya. Ya, jadi doa yaitu apa itu berbuka, doa yang ngasih buka, subhanallah. Ila ghairi dzalika minal atiyatil ma'sura, dan masih banyak lagi doa-doa yang diambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kita berdoa ketika kita sedang berbuka dan mendoakan pula orang yang ngasih kita berbuka. Baik ikhwan, ada yang ditanyakan? Fadhal. Barakallahu fikum. Ya. Itu sangat bagus sekali.
Iya. Apakah boleh suatu lembaga atau kelompok orang untuk mengadakan donasi atau sumbangan terkait untuk ta'awun terhadap kaum muslimin, dan apakah ada contoh dari kalangan sahabat terkait dengan untuk mengumpulkan donasi, bukan hanya untuk yaitu untuk membuka puasa atau donasi yang lain, apakah hukumnya haram Ustaz? Saya ya, fadal. Minta dalil. Baik, insyaallah. Nah, donasi itu maknanya sumbangan yang diberikan. Kalau kita minta untuk diri kita tidak boleh. Kalau orang minta dari kita berarti dia besok pada hari kiamat akan terkelupas, yaitu kulit dan dagingnya menjadi tengkoraknya saja. Di pengemis minta-minta yang dia yaitu tidak butuh padahal dia itu masih mampu kerja, itu yang tercela. Adapun pernah saya di Saudi tahun 81-80 oleh Majelis Dewan Dakwah Pusat Pak Nasir, saya dikasih surat, Pak Nasir ngirim surat ke Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Nah, kemudian kita dikasih rekomendasi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, saksinya masih orang hidup yaitu Ustaz Abdul Wahid Al-Alawi, sekarang berada di mana itu di Dewan Dakwah Pusat, dan juga Zubaidi. Itu kawan sekolah waktu di Saudi itu minta bantuan. Nah, kita bacakan surat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ini setelah sholat yaitu Jum'ah selama 2 tahun. Itu beliau yang mengasih rekomendasi, ya, yang ngasih rekomendasi kepada kita. Dan kita baca. Tidak ada satupun ulama dari khatib Jum'ah yang lainnya itu yang melarang. Bahkan dapat duit yang banyak kita kirimkan ke Dewan Dakwah selama 2 tahun lebih. Dan itu saksi hidupnya masih ada. Itu satu. Yang nomor 2, saya bacakan bola hadis, ya ini karena sekarang timbul mengumpulkan donasi haram dengan dasar siapa yang minta-minta maka wajahnya akan yaitu hilang, itu untuk minta untuk pribadi. Sedangkan kita itu perlu ta'awun dengan saudara-saudara kita. Nanti dulu ya, saudara. Ada satu hadis yang hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Akhbarana Azhar bin Jamil qala haddatsana Khalid bin Al-Kharis qala haddatsana Su'batu qala wa dzakara Aun ibnu Juhaifa qala sami'tul Mundhir ibnu Jarir yuhaddisu an abi. Ini saya baca sanadnya dulu. Qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sadri nahar. Katanya sahabat kami ini pernah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari. Faja'a qaumun uratun khufatun. Tiba-tiba datang kaum dari pegunungan Medina itu, dia urat. Urat itu maknanya yaitu bajunya tidak layak dipakai. Khufatun, tidak bersandar. Dan mereka itu datang untuk menuntut ilmu di masjid beliau. Mutaqallidi suyuh, mereka itu mengalungkan pedangnya di sini. Orang dulu itu dia kalau pergi harus membawa pedang. Nah, kalau ada musuh perang dengan pedang itu. Ada harimau, pedang itu melawan. Jadi datang di tempat mudor yang pegunungan, turun. Ingin menuntut ilmu di masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bajunya tidak layak dipakai. Ya, karena kemiskinannya. Amatuhum min Mudar. Umumnya mereka dari suku Mudar. Bal kulluhum min Mudar. Bahkan semuanya itu dari suku Mudar. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah wajah beliau menunjukkan kasih sayangnya ini.
Gimana ini dari jauh-jauh datang, tidak layak pakai baju seperti ini, tidak membawa makanan untuk menuntut ilmu. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqati. Berubah wajah beliau ini, kasihan ketika melihat keadaan mereka dalam keadaan kelaparan. Fadakhala, masuk rumah. Summa kharaja, keluar dari rumah. Masuk rumah itu mencari makanan, tidak ada. Ditanya lagi kepada istri yang lain, punya makanan, tidak ada. Fa'amara Bilalan fa'adzana, lalu beliau memerintah Bilal supaya adzan. Fa'aqama sholat, lalu ditegakkan sholat. Fa'shalla, kemudian sholat. Summa khotobah, kemudian berkhutbah. Bolehnya setelah sholat lalu kita tausiah 7 menit atau 10 menit. Karena ini dilakukan oleh beliau. Kemudian bacakan ayat ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Beliau membacakan ayat ini. Surat apa itu? An-Nisa yang pertama. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, dipanggilnya hai manusia karena sahabat manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu pada Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangan, itu makna takwa. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Allah menjadikan kamu itu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari jiwa yang satu ini yaitu istrinya, yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dengan Nabi Adam dan Hawa ini menyebar sekian umat ini. Jadi bapak kita, ibu kita itu hanya satu. Bapak kita Nabi Adam, ibu kita Hawa. Menyebar seluruh dunia. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat pertama. Yang nomor 2 dibaca, nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat apa Ustaz? Al-Qasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan amalmu untuk besok hari. Maknanya kamu itu akan mati, mulai sekarang kamu harus siap-siap cari bekal. Jadi kita ini cari di dunia, cari bekal dua, cari bekal untuk dunia kita yang sementara 40, 50, 60 tahun, cari bekal untuk akhirat kita. Jangan sampai cari bekal dunia saja. Akhirat lebih banyak, karena kita di akhirat itu khalidina fiha. Nah, setelah beliau menyampaikan ayat ini, tasaddaqa rajulun min dinarihi, orang itu mengeluarkan bersedekah dengan dinarnya. Ini beliau yang membacakan. Jadi beliau sebelum meminta-minta kepada para sahabatnya untuk membantu suku Mudhar yang miskin ini, membacakan ayat dulu. Fa inna khairal hadits kitabullah. Ya, kita juga kalau menyati sumbangan juga demikian. Cuma kalau zakat tidak boleh untuk bangunan. Zakat itu untuk 8 asnaf saja. Kalau ada orang minta zakat untuk bangunan, kita tidak ngasih. Tapi kalau dia zakat untuk dibagikan fakir miskin, bagus. Dan kalau kita lebih tahu fakir miskin lebih berat, kita bagikan sendiri boleh. Tasaddaqa rajulun, ada orang bersedekah min dinarihi, dinarnya emasnya. Min dirhamihi, ada lagi dirham peraknya. Min saubi, ada bajunya, ini baju. Semampunya punya, yang kaya punya emas disedekahkan. Yang punya perak disedekahkan, yang punya baju disedekahkan. Min sa'i burrihi, yang punya gandum 1 sok sedekah. Banyak tuh. Jadi yang punya duit keluar, punya emas keluar, punya perak keluar, punya baju, ya, punya gandum. Wa min sa'i tamrihi, dan juga 1 sok kurmanya.
Ya masing-masing. Kalau kita yang begitu bisa beras, bisa jagung, bisa sagu, bisa gula. Hatta qala walau bisyikki tamratin. Beliau mengatakan walaupun kamu hanya punya separuhnya kurma, separuhnya itu bukan satu utuh. Subhanallah. Ini donasi ini. Datang orang fakir miskin. Tapi kalau kita minta untuk diri kita tidak boleh. Ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan betul-betul lapar. Contohnya apa? Saya potong dulu. Beliau pernah menjumpai sahabat siang. Ketika siang beliau itu mengumpul istrinya siang hari. Datang kepada beliau, ya Rasulullah asabtu khaddan. Saya mengumpul istri saya wahai Nabi siang hari. Karena memang godaan betul. Siang bangkit nafsunya. Tapi nanti kalau sudah malam hilang. Nah ini makanya kita ini harus siam, betul-betul harus siam ya. Jangan sampai kita tergoda dengan syahwat. Nah setelah itu kamu harus memerdekakan budak. Wahai Nabi saya tidak mampu memerdekakan budak seorang miskin. Kalau begitu kamu harus membayar yaitu siam 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tidak mampu wahai Nabi. Kalau begitu kamu harus membayar yaitu ngasih makan 60 fakir miskin. 60. Itu dendanya apabila siam wajib lalu dia mengumpul istrinya didenda minimalnya 60 kasih makan fakir miskin. Tidak mampu wahai Nabi. Udah, beliau subhanallah mencarikan sumbangan. Beliau mencarikan sumbangan. Dibawakan yaitu gandum 1 sak besar. Ini donasi, ini beliau mencarikan. Ya. Ini donasi bukan diharamkan. Kita banyak saudara-saudari kita miskin. Nah setelah itu dibagikan apa katanya beliau? Ini kamu bagikan kepada fakir miskin. Wahai Nabi, apakah saya bagikan kepada orang yang saya lebih miskin daripada mereka? Subhanallah. Apakah beras ini akan bagikan pada orang sedangkan saya lebih miskin daripada mereka? Beliau senyum. Kalau begitu ini niati untuk kamu. Ya. Beliau cari donasi sendiri itu. Jadi orang yang mengharamkan adanya donasi perlu baca hadis ini. Dan hadisnya riwayat Muslim. Baik kita lanjutkan. Walau bisik kita menfaja'a rajulun minal ansar bisurratin katat kafuhu ta'jizu anha. Datang seorang sahabat Ansor membawa yaitu donasi ini, sumbangan ini sampai orang itu tidak mampu untuk membawanya. Bal qad ajaza tidak mampu. Summa tataba'an nasu kemudian diikuti oleh orang. Yang lain juga membawa beras, dia membawa gandum, membawa kurma. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'abin wasyabin. Sehingga saya kata beliau melihat pundungan, ya pundungan dari makanan, pundungan pula dari baju-baju. Naam, hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu sehingga aku melihat wajah beliau berseri-seri, senyum, subhanallah. Naam. Semua apa katanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini sebab wurudnya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang beri contoh sunnah yang baik di dalam Islam ini. Itu tadi contoh yang pertama hanya membawa kurma. Lalu datang lagi membawa gandum. Lalu datang lagi membawa beras. Lalu membawa lagi kain. Yang pertama memberi contoh. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa memberi contoh baik dalam Islam ini. Falahu ajruha. Dia mendapatkan pahala. Ya. Wa ajru man amila biha. Duna ayang kusa min ujurihim syai'un. Dan akan mendapatkan pahala semisal orang yang meniru. Yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala orang yang menirunya. Subhanallah.
Dan juga dijelaskan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, ini sebab urutnya. Jadi dengan dasar hadis ini boleh ya. Bukankah beliau juga mengatakan man bana masjidan kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membantu membangun masjid hanya semisal sangkarnya burung, susunya burung. Tahu susu burung ya? Susunya itu, tempat telurnya apa namanya itu? Sarangnya. Itu bukan dari besi, bukan dari betoneser. Dari apa itu? Rumput. Padahal dijual berapa? Siapa yang berinfak di masjid semisal itu dapat pahala dia. Seperti membangun masjid. Dan masih banyak sekali. Rasulullah SAW sering mencarikan sumbangan terhadap yaitu sahabat-sahabatnya yang miskin. Ya, inilah dalil bantahan terhadap orang yang mengharamkan donasi. Tapi kalau donasi untuk dirinya tidak boleh. Cuma dia tadi, kalau memang dia seorang miskin betul boleh minta. Ya, boleh minta, tetapi tidak boleh rakus. Ya, karena orang miskin ya dalam satu ayat yani lis-sa'ili wal mahrum. Nah, orang-orang ahli takwa itu maka dia memberikan hartanya wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Maka orang-orang yang masuk surga itu kalau dia punya duit disisihkan untuk orang minta-minta. Lis-sa'ili. Ya. Lis-sa'il itu ayat Al-Quran. Bagaimana dibantah ayat Quran? Wal mahrum, dan orang yang dia miskin tapi tidak mau minta-minta, menjaga dirinya, perlu kita datangi. Ada orang minta lis-sa'ili wal mahrum. Bagaimana mau donasi hukumnya haram? Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Satu mut. Ya, jadi kalau satu mut itu kalau takaran di Saudi ada. Jadi kita ya tangan kita misalnya, nah itu satu mut. Atau kalau dalam ini mungkin 6 on atau 7 on. Kalau kita lebih boleh. Karena masalah urusan yaitu harta. Jadi kita namanya kewajiban zakat itu mal itu berapa persen? 2,5. Kalau kita 10% maka boleh. Lebih banyak. Beda dengan sholat. Jadi orang itu kalau ada batas 2,5, saya akan mencari pahala ini 10% boleh. Bahkan separuh boleh. Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah, sahabat Abu Bakar dibelah. Dan apa itu dihabiskan semuanya untuk beliau. Sahabat Umar dibagi 2. Karena kerabatnya banyak, separuh dikasihkan kepada beliau. Separuhnya untuk kepentingan keluarga. Sahabat Abu Bakar semuanya hartanya diserahkan untuk beliau. Jadi boleh lebih daripada yaitu 1 mud. Ya. Kalau kita memang tahu yaitu orang miskin banyak. Ya. Orang miskin itu kalau hari raya hanya dikasih 5 kilo tidak cukup untuk 1 minggu. Karena miskin itu bisa bertahun-tahun. Mungkin dikasih 1 kintal atau lebih. Ya. Tapi kita melihat orang-orang miskin yang ahli ibadah. Jadi kita jangan hanya sekedar memberikan sesuatu, tapi diupayakan pendidikan mereka, ibadah mereka. Ya, kita ajak kumpul, ya, dinasihati terlebih dahulu. Kalau memang mereka ini biasanya poros, kita bisa menghemat. Nanti besok kurang lagi kita kasihkan. Kurang lagi kita kasihkan. Dan lebih bagus memang dengan beras. Itu karena kebutuhan pokok. Kalau dikasih duit terkadang digunakan untuk kepentingan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang lain? Waalaikumsalam. Tidak boleh. Tidak boleh karena kita yaitu dilarang mengganggu jalan. Dan kita jalan wa imatatil adha anit thariq. Orang muslim. Kalau ada gangguan itu kita harus menyingkirkannya. Bagaimana tuh mengadakan walimah,
dibendung pakai tarup, itu tidak boleh, itu hak jalan. Walaupun diizinkan oleh waliul amri. Karena kita tidak boleh mengambil haknya orang secara umum. Kalau orang itu dalam keadaan kematian yang diantarkan, yaitu orang meninggal dunia, yaitu tidak seperti orang yang mengadakan walimah lalu tarupnya membendung jalan, tidak boleh. Ya. Karena kita ini kalau ada duri di jalan kita suruh bersihkan. Dan kalau kita tahu ada jalan lubang-lubang, kalau itu di depan rumah kita, alangkah baiknya kalau kita bisa menimbun. Soalnya orang itu jalan cepat, ya. Nah, malam tidak kelihatan bola itu kalau di depan kita ambil semen 1 kilo atau pasir ya ketika malam hari sedang dikasih tanda ini sedang diperbaiki, bagus. Karena itu termasuk imatatul adhan itu. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh minta donasi sumbangan di pinggir jalan walaupun untuk masjid. Karena itu menghalangi jalan. Itu lalu lintasnya orang. Bahkan suatu saat mungkin ada kecelakaan pula. Bahkan juga saya pernah pula di Kediri dibendung jalan itu tidak tahu. Sampai kesasar. Saya bilang, Pak ini tidak boleh Pak. Ini jalan untuk umum. Saya mau kalau diantarkan mau suruh ke kanan, kesasar dan saya balik lagi. Bayangkan tuh kalau begitu terus orangnya marah. Karena merasa didolimi, bisa juga doanya akan dikabulkan. Bukankah ada hadis ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang didolimi. Karena Allah Ta'ala memberi peluang untuk terkabulkan doa mereka. Nah, jadi kita jangan sampai menyuruh siapapun. Kalau kita ada saudara kita sakit, jadi mengapa? Kita hanya ada saudara kita sakit, barangkali ada yang menyumbang. Kita pun juga begitu di Ma'had. Bahkan saya sendiri kemarin saya videokan ini kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Kita bukan minta kebutuhan kita, minta kebutuhan untuk maslahah mereka sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Dan dasar-dasar yaitu donasi boleh man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Ya. Cuma kita tidak boleh memaksa minta. Dikasih alhamdulillah, tidak mengapa. Karena kita hanya disuruh menyampaikannya. Ya. Balighu anni walau ayat, disuruh menyampaikannya. Disampaikan kita dapat rezeki alhamdulillah, kalau tidak ya kita harus bersabar. Dan kita wajib ta'awun. Ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Ada saudara kita kecelakaan, dia miskin. Apa kita ridho biarkan saja? Kita tidak punya harta. Kita berusaha untuk menolong dia. Kita carikan donasi. Ya. Ya. Nah. Tapi Ustaz, justru seperti yang kita tanyakan tadi, donasi yang dijalan justru direkom oleh pimpinan pondok. Bagaimana itu? Nah iya Pak, jadi pimpinan pondok ini kan tidak, namanya pimpinan pondok kan tidak semuanya maksum Pak. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Jadi yang jelas kita tidak boleh mengganggu di jalan. Ya sekian banyak dengan itu, kalau kecelakaan juga bahaya pula. Apabila terjadi pas tikungan yang lainnya atau dari jauh orang itu tidak tahu kan. Mata ini beda, lalu tiba-tiba di depannya ada minta-minta. Atau mungkin pas orang itu mengambil uang, terus ini perjalanan cepat. Nah, jadi walaupun itu didukung oleh pondok yang lainnya atau ketuanya, atau takmir masjid, segala sesuatu yang bertentangan dengan din, kita tidak boleh melanggarnya. Ada pun cari sumbangan masjid bisa juga kita mengumpulkan, kita kan membangun masjid ya sekian barangkali mau ya. Masjid tidak harus mewah, masjid ditempati untuk sholat. Bayangkan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum jadi sudah dipagari, itu sudah banyak orang sholat. Dan beliau juga mikul pasir, memindah bata pula ke sana kemari. Nah, sekarang banyak masjid megah tapi yang adzan anak kecil. Isinya 2 orang.
Iya 4. Kadang-kala imam muadzin makmum merapal jadi siji. Yang adzan, yang qomat, yang imam, yang makmum satu orang. Nah iya. Maksudnya Masya Allah. Makanya di akhir zaman itu akan ada hadis jelaskan akan yaitu mereka yaftakhiruna berbangga-bangga dengan bangun masjid. Banyak masjidnya daripada orang yang masuk di masjid. Nah ini kesalahan-kesalahan di antara saudara kita. Nah, dalam konteks topik yang lain, begini Ustaz, ada salah seorang ada pengajian bahwa bersiwak itu salah satu afdolnya sholat dan afdolnya ngaji. Termasuk Rasulullah juga sebelum Rasulullah meninggal itu juga bersiwak. Iya. Mohon. Betul, memang siwak itu termasuk sunnah beliau. Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Dan siwak kadang-kala kita kalau kita masukkan kadang-kala hilang. Jadi seandainya aku tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintah mereka nasihat dan siwak. Dia mau sholat siwakan dulu. Keluar dari rumah siwakan dulu, masuk siwakan dulu. Kan siwak itu pembersih. Cuma ini sunnah yang matruk, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Terkadang kita sudah punya, kok hilang gitu. Nah, ya, jadi mau setelah makan yang lainnya. Nah, cuma ada ulama sunnah juga mengatakan bahwa orang itu bisa digantikan dengan yaitu sikat gigi juga ada, tapi yang siwak tetap siwak. Nah, siwak itu bersih dan ada obatnya, dia bisa masuk ke dalam-dalam. Ya. Dan itu untuk membersihkan kotoran-kotoran, bau-bau yang tidak enak. Memang bagus sekali. Tapi ini banyak yang ditinggalkan. Kita dikasih siwak teman itu besoknya sudah hilang, nggak tahu di sini. Dan berjatuh atau apa, makanya laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Bahkan katanya kalau minta oleh-oleh orang umrah, orang haji, oleh-oleh siwak saja katanya. Oleh-oleh saja atau topi diambil banyak. Ya siwak diambil juga banyak loh. Iya makanya oleh-oleh siwak Mekah katanya. Iya. Sudah murah juga manfaatnya. Iya, kalau diamalkan, kalau tidak dipakai ya tidak ada pahalanya. Adalah kalau oleh-oleh baju yang lain kan mungkin dipakai. Ya tidak mengapa kalimat itu, tapi kalau membatasi hanya oleh siwak-siwak saja, karena siwak itu murah gitu, sesuatu gerombol sekian, apalagi kalau pasti tempat yang agak jauh itu murah-murah. Jadi ya tidak mengapa memakai ngasih siwak, cuma ya yang dikasih ini hendaknya dibuat, kalau enggak ya tidak ada faedahnya gitu ya. Nah yang penting ya memakai siwak itu memang sunnahnya beliau. Tapi beliau subhanallah mengatakan laula an asyqa, seandainya aku tidak memberatkan umatku, subhanallah. Nah, mudah, tapi suatu saat kita tuh lupa bahwa siwak-siwaknya hilang. Ya padahal sudah satu di bawah hilang lagi. Kadang-kadang masukkan sini jatuh. Tapi di mana-mana bukan berarti kita di mana-mana seperti rokok di siwak tidak. Jadi kita siwak beliau itu waktu masuk rumah, waktu keluar rumah, waktu mau sholat, ya wudhu, itu beliau maka siwak. Jadi bukan terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Baik ikhwan, insyaallah nanti jam berapa Ustaz? Ba'da asar kita akan lanjutkan, dan semoga perjumpaan kita oleh Allah Ta'ala kita mendapatkan ridhonya dan mendapatkan pahala, dan semoga kita oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk puasa Ramadan. Dan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.